Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 10. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari, salah satunya yaitu mengikuti pembelajaran daring. Sebelumnya berhubung ada pergantian guru mata pelajaran, jadi mulai minggu ini saya akan mengampu mata pelajaran fikih di kelas 10 baik IPA maupun IPS. Sebelumnya perkenalkanlah saya, nama saya Lailatun Nafisah, kalian bisa memanggil saya Bu Nafisah. Saya mengampu mata pelajaran fikih kelas 10, kelas 11 dan di kelas 12 mengampu mata pelajaran sosiologi di 12 IPS. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, marilah kita membaca doa bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita akan belajar tentang bab pertama, yaitu tentang fikih dan perkembangannya. Nah, jadi kita harus tahu dulu fikih itu ilmu yang membahas tentang apa, seperti itu ya. Jadi fikih itu kalau yang biasa kita tahu yaitu ilmu yang membahas tentang hukum. Juga bisa dikatakan yang kaitannya dengan perbuatan orang yang mukallaf. Orang mukallaf itu adalah orang yang dibebani hukum Islam yang sudah diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan hukum-hukum atau syariat-syariat Islam. Nah, itu diatur dalam fikih ya. Nah, fikih itu ada banyak, ada fikih ibadah, fikih muamalah, kemudian fikih munakahat dan lain sebagainya ya. Fikih ibadah contohnya sholat, puasa. Nah, itu dibahas dalam fikih ya, ilmu fikih. Selanjutnya itu ada yang akan kita pelajari yaitu tentang konsep fikih dalam Islam, kemudian ruang lingkup fikih, dan periodisasi perkembangan ilmu fikih. Yang pertama yaitu konsep fikih dalam Islam. Jadi pengertian fikih itu apa? Nah, kata fikih itu berasal dari bentukan kata fikhun yang artinya adalah fahmun amikun atau pemahaman yang mendalam ya. Jadi itu fikih secara bahasa artinya fahmun amikun atau pemahaman yang mendalam yang menghendaki pengerahan potensi akal, itu yang dinamakan fikih ya. Sebenarnya banyak ulama atau ahli fikih atau yang disebut dengan fuqaha itu mengartikan fikih ya. Nah, di sini ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama usul fikih. Yang pertama, ilmu yang mempunyai tema pokok dengan kaidah dan prinsip tertentu. Yang kedua, ilmu tentang hukum syariah yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Yang ketiga, ilmu tentang hukum syariah yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Yang ketiga, fikih diperoleh melalui dalil yang terperinci atau tafsili ya dari Al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas. Ruang lingkup fikih di sini ada 4 pembahasan ya, sebenarnya banyak. Yang pertama ada hukum-hukum ibadah atau fikih ibadah, yang kedua fikih muamalah, kemudian fikih munakahat, ada juga hukum kekeluargaan atau al-ahwal asy-syakhsiyah, kemudian ada hukum fikih mawaris, terus ada fikih jinayah. Ini ruang lingkup fikih. Yang selanjutnya yaitu periodisasi perkembangan ilmu fikih. Jadi perkembangan ilmu fikih dari zaman dahulu sampai sekarang. Berarti fikih ini pertama yaitu periodenya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kan semua rujukannya itu dari Al-Quran dan hadis. Nah, yang mengajarkan kepada kita sampai sekarang itu yaitu Nabi Muhammad ya, melalui malaikat Jibril di turunan Al-Quran dari Allah melalui malaikat Jibril kemudian kepada Nabi Muhammad. Nah, ini periode Rasulullah. Nah, terbagi menjadi 2 periode, yaitu periode Makkah dan periode Madinah, berarti sebelum hijrah dan setelah hijrah ya. Ini periode pada masa Nabi Muhammad. Kemudian yang selanjutnya periode sahabat. Periode kedua ini berkembang pada setelah wafatnya Rasulullah SAW. Berarti
Yang dinamakan sahabat kan orang-orang yang pernah menjumpai Rasulullah. Nah, jadi di situ dijelaskan bahwasannya ketika Rasulullah itu bersabda, maka para sahabat mengambil ilmu dari beliau. Ketika ada suatu permasalahan, maka sahabat bertanya kepada Nabi sehingga menjadi jelas sesuatunya. Kemudian yang ketiga yaitu periode tadwin. Nah, ini bisa disebut juga masa pembukuan dan penyempurnaan fikih. Di masa ini juga lahir atau muncul madhab-madhab fikih yang sudah kita ketahui ya, ada 4 itu, ada madhab Hanafi, ada madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Nah, ini pada masa periode tadwin. Selanjutnya yaitu periode taklid ya, taklid. Nah, yang dimaksud di sini itu adalah masa ketika semangat atau himmah para ulama untuk melakukan ijtihad itu mulai melemah dan mereka kembali kepada dasar tasyri' yang asasi dalam pengistimbatan hukum dari nas Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi fikih itu juga dasarnya itu ada 4 ya, Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Nah, selanjutnya ini yang akan kita bahas yaitu ibadah dan karakteristiknya. Jadi yang namanya ibadah itu artinya ada yang mengartikan taat, tunduk, patuh, dan lain sebagainya ya. Jadi pekerjaan yang tujuannya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, banyak sekali ayat-ayat tentang ibadah ya, salah satunya yaitu surah Adz-Dzariyat ayat 56 ya. Dan di situ artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Nah, macam-macam ibadah sekarang, macam-macam ibadah ini ada beberapa macam secara umum. Itu ada ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah ini kaitannya dengan Allah ya Subhanahu wa Ta'ala, berarti seperti sholat, kemudian puasa, dan lain-lain. La ibadah ghairu mahdhah ini kaitannya dengan sesama manusia, tolong menolong, kemudian memberi makan orang miskin umpamanya. Ini ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Selanjutnya ada dari segi pelaksanaannya, ini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu ibadah jasmani rohani, ya, jasmaniyah rohaniyah. Berarti antara jasmani dan rohani, misalnya sholat. Jadi jasmaninya itu kita bergerak ya, kita tahu sholat itu kan juga dari Nabi Muhammad. Dalam ayat Al-Qur'annya kan ada wa aqimus sholat. Lah yang menjelaskan atau tata cara sholat itu Nabi Muhammad. Seperti hadisnya shollu kama ra'aitumuni usolli. Ini sholat, jadi jasmaninya dan rohaninya. Kemudian yang kedua ibadah rohaniyah maliyah. Maliyah itu harta ya, contohnya zakat kan, kita wajib zakat fitrah. Kemudian yang ketiga ibadah jasmani rohaniyah dan maliyah, maaf itu kurang ya tulisannya, jadi jasmani, rohaniyah, dan maliyah. Jadi digabung antara jasmani, kemudian rohaninya juga, kemudian malnya juga. Mal itu artinya harta ya. Contohnya seperti ibadah haji. Kemudian yang selanjutnya dari segi kepentingannya, ini ada kepentingan fardhi atau perorangan dan kepentingan ijtimai atau masyarakat. Kemudian dari segi bentuknya ini ada beberapa macam. Yang pertama itu perkataan atau lisan seperti zikir, doa, kemudian membaca tahmid dan tasbih atau yang lain ya. Kemudian yang kedua ibadah dalam bentuk perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya, seperti membantu, menolong orang lain, mengurus jenazah dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ibadah dalam bentuk pekerjaan yang ditentukan bentuknya. Contohnya sholat, kan ada cara-caranya, puasa, zakat, haji. Kemudian ibadah yang tata cara pelaksananya berbentuk menahan diri seperti puasa, kemudian ihram, iktikaf dan lain-lain.
Yang kelima, ibadah yang berbentuk menggugurkan hak, seperti memaafkan orang yang telah melakukan kesalahan terhadap orang lain. Itu seperti itu ya, itu jenis-jenis ibadah. Dari situ bisa dibaca ya prinsip-prinsip ibadah dalam Islam yang intinya itu niat beribadah hanya kepada Allah, tulus dan lain sebagainya. Kemudian juga ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Ini bisa kalian baca, di situ ada beberapa prinsip-prinsip ibadah dalam Islam. Kemudian tujuan ibadah sendiri adalah untuk membersihkan dan menyucikan jiwa dengan mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah serta mengharapkan ridho Allah. Jadi intinya itu mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tujuan daripada ibadah. Jadi segala amal yang kita lakukan ditujukan atau diniatkan untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin itu ya dari saya, penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.